bekerja lama di suatu tempat, kemudian ada yang mengajak Anda, ini berarti soal wawancara terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk, dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-190. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 189, silakan langsung cek aja di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita ke prediksi soalnya, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai beberapa materi kompetensi yang wajib untuk diujikan untuk semua PPPK tahun 2024. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, teman-teman, ini wajib banget untuk semua PPPK. Di sini ada 8 aspek yang akan diujikan. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini ada beberapa lagi rinciannya teman-teman, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil teman-teman ya. Ini saya singkat dengan JUPE, Mandi, Gerhana Berat ya. Kalau teman-teman punya misalkan singkatan yang lebih keren, silahkan komen aja di kolom komentar biar jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya untuk materi kompetensi sosial kultural, ini ada 4 teman-teman ya, berdasarkan Permenpan RB yang sama. Permenpan RB nomor 347, 348, dan 349 ini udah dijelaskan teman-teman, ada 4. Yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah sikap empati. Dan yang terakhir tentunya adalah materi wawancara teman-teman ya, diujikan menggunakan sistem CAT teman-teman ya, pakai komputer. Nah ini tujuannya apa sih? Tujuan dari materi wawancara ini untuk menilai integritas dan moralitas teman-teman gitu teman-teman ya. Dari berapa aspek? Ada 5 aspek teman-teman. Yang pertama kejujuran, kemudian komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, dan yang terakhir adalah kepatuhan. Nah karena wawancara ini dari tahun ke tahun ini tidak tertebak ya teman-teman ya, kadang kita persiapannya soal-soal seperti ini kadang beda teman-teman yang keluar. Nah jadi untuk video kali ini saya spesial ingin bahas mengenai materi wawancara teman-teman ya, karena banyak yang suka ngeluh ya tiba-tiba, apalagi yang di hari pertama teman-teman, hari pertama tes suka kaget dengan soal wawancaranya. Tapi kalau hari-hari berikutnya insya Allah kalau ada yang kasih kita spilan soal teman-teman dia secara umum nanti bisa kita prediksikan gitu bareng-bareng teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Sebelumnya kita bahas dulu PR teman-teman di part 189. Anda mengidap penyakit kanker, saat pemeriksaan Anda divonis tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Padahal cita-cita Anda masih banyak yang belum tercapai katanya. Saya tidak percaya dengan vonis. Oke, tidak percaya dengan vonis karena memang umur itu adalah rahasia yang maha kuasa teman-teman ya, jadi kita nggak tahu. Nah kemudian yang B, saya menemui dokter lain yang dapat memberikan kepastian, bukan menipu pasien katanya ya. Oke, A atau B teman-teman? Di sini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Karena ada ikhtiarnya di sini ya, ada usahanya teman-teman, tidak hanya sekedar nggak percaya kemudian tidak melakukan apapun. Kalau yang A ini kan dia tidak percaya dan dia tidak melakukan apapun setelah mendapatkan kabar itu. Jadi tidak ada ikhtiarnya gitu teman-teman ya. Kalau yang B masih ada ikhtiarnya, yaitu menemui dokter lain gitu. Jadi yang A kita eliminasi dulu. Kemudian yang C, saya keberatan dengan vonis tersebut dan memberikan nasihat pada dokter. Keberatan katanya ya. Nah gimana teman-teman, B atau C?
Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena kita boleh keberatan, tapi itu kan memang tugas dia ya. Jadi dia menilai dari hasil pemeriksaan gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja, itu adalah profesinya. Terserah teman-teman mau percaya atau tidak gitu teman-teman. Jadi yang B lebih tepat ya, ada usaha untuk menemui dokter lain. Nah kemudian yang D, saya mengupayakan agar menjadi lebih sehat dan mewujudkan cita-cita saya. Mana lebih tepat, B atau D? Tentu yang D teman-teman. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini usahanya hanya sebatas menemui dokter lain gitu. Tapi kalau yang D, dia lebih lagi mengupayakan supaya hidupnya lebih sehat. Dengan apa? Mungkin dengan hidup lebih sehat, dengan olahraga, makannya juga yang sehat-sehat gitu teman-teman ya. Dan dia mau mewujudkan cita-citanya satu persatu. Mungkin dari yang lebih mudah dulu. Jadi di sini yang D yang memiliki poin 4, B poinnya 3 aja teman-teman. Kemudian C poinnya 2 dan A poinnya 1, seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Teman-teman dapat poin berapa di soal yang kemarin? Hai teman-teman, siapa nih yang belum sama sekali ikutan bimbel di aku? Yuk ikutan dulu, karena sekarang kita udah sampai di bimbel batch 9. Alhamdulillah banget, meskipun bimbel batch 8 belum dimulai, tapi kita sudah kepenuhan kuota teman-teman, dan sekarang kita udah buka untuk bimbel batch 9. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai materi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir selama kalian daftar untuk menjadi PPPK 2024, teman-teman bisa banget untuk daftar di bimbel aku ini. Di sini ada 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan kita akan bahas 20 soal teman-teman. Ada pretest, ada post-test, ada rekaman video buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Dan ada juga PDF dari soal-soal yang kita bahas pada saat bimbel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, langsung aja daftar dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch 8, bisa banget untuk ikutan bimbel lanjutan di aku untuk pemantapan. Tentunya soal-soalnya lebih hot dan juga harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya. Dadah! Oke, jika teman-teman sudah tahu, kita langsung aja ke prediksi soal di part 190. Ini dia soal yang pertama. Anda sedang berkunjung ke suatu taman wisata. Di sana disediakan kamar mandi umum dan tempat berwudu. Di dalam kamar mandi bertuliskan peraturan harap lepas alas kaki. Saat Anda berada di sekitar area itu, Anda melihat beberapa remaja dengan santai masuk ke kamar mandi dengan membawa alas kaki mereka. Tindakanmu adalah: A. Saya meminta mereka untuk memahami aturan di tempat wisata agar terjaga kebersihannya. B. Saya menyindir mereka agar menjadi remaja yang baik mematuhi aturan yang berlaku. C. Saya meminta mereka membaca dengan benar aturan yang sudah diterapkan. Atau yang D. Saya mengingatkan mereka untuk melepas alas kakinya sebelum masuk kamar mandi. Gimana teman-teman jawabannya? Coba komen dulu di kolom komentar, A, B, C, atau D. Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kita lihat di sini teman-teman ya, ada aturan. Aturannya adalah apa? Harap lepas alas kaki. Nah, kemudian di sini ada remaja yang tidak patuh pada aturan ini teman-teman ya. Remaja itu masuk dengan membawa alas kaki, berarti tidak patuh. Nah, ini termasuk dari soal wawancara terkait dengan apa? Kepatuhan teman-teman ya, aspek yang terakhir gitu. Nah, kita lihat gimana tindakan teman-teman yang melihat adegan tidak patuh tersebut gitu. Saya meminta mereka untuk memahami aturan di tempat wisata. Minta dia untuk paham gitu ya, kita keep dulu. B. Saya menyindir mereka agar menjadi, kita fokus ke poin-poinnya ya yang saya lingkari ini saja. Teman-teman mau minta mereka paham atau teman-teman hanya menyindir? Tentu yang A, minta mereka untuk paham. Kalau hanya menyindir ini nanti takutnya orangnya nggak kesindir gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya meminta mereka membaca dengan benar. Nih, meminta mereka membaca dengan benar aturan tersebut ya, A atau C? Di sini yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang C? Karena di sini yang C hanya minta mereka membaca. Siapa tahu mereka mungkin ya belum fasih membaca ya, atau belum bisa membaca. Jadi di sini Anda lebih baik untuk meminta mereka untuk paham pada aturan. Jadi Anda memberitahukannya supaya mereka paham gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh mereka membaca. Mungkin mereka udah baca tapi mereka nggak paham.
gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi di sini lebih tepat untuk meminta mereka paham pada aturan, bukan hanya sekedar membaca, karena orang yang membaca belum tentu dia paham gitu teman-teman ya. Kemudian yang D, saya mengingatkan mereka untuk melepas, mengingatkan mereka melepas katanya ya alas kaki. A atau D? Yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak bukan yang A? Karena di sini Anda hanya minta mereka untuk paham. Pahami itu ya, gitu ya. Nah, di sini yang lebih tepat teman-teman langsung aja ke praktiknya. Diingatkan, adik-adik atau kakak-kakak tolong dilepas alas kakinya. Jadi langsung to the point ya, tidak hanya bilang paham nggak aturannya. Tolong pahami aturannya ya, nggak hanya sekedar itu. Tapi langsung aja, tolong ya sandalnya dilepas. Atau harap sandalnya dilepas aja, jangan dibawa naik gitu lah. Jadi langsung to the point teman-teman. So di sini yang D yang memiliki poin 4, A poinnya 3 aja. Oke teman-teman, gimana? Udah benar belum? Kalau sudah betul, kita langsung aja ke soal yang nomor 2. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id. Dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Anda bekerja sudah 10 tahun lamanya di perusahaan X. Setiap seluk-beluk perusahaan hampir semuanya Anda ketahui. Para petinggi sudah mengenal Anda sebab loyalitas. Suatu hari, seorang teman lama menghubungi Anda untuk mengajak kerjasama pada perusahaannya yang baru dirintis. Ia mengetahui bahwa Anda orang yang kompeten. Tindakan Anda adalah A. Menolak ajakannya dan tetap pada perusahaan X. B. Memikirkan ajakannya apakah menguntungkan atau tidak. C. Menerima ajakannya jika ia menjanjikan komisi yang lebih besar daripada gaji saya saat ini. Atau yang D. Mengerjakan kedua pekerjaan tersebut meski waktunya bersamaan, sebab saya yakin bisa multitalenta. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat Anda sudah bekerja 10 tahun di perusahaan X, Anda loyal ya. Kemudian ada yang mengajak Anda untuk kerja sama karena dianggap Anda kompeten. Nah, teman-teman, tipe-tipe soal seperti ini teman-teman pasti beberapa sudah tahu teman-teman ya, ini aspek apa. Jadi kalau misalkan Anda ini sudah bekerja lama di suatu tempat, kemudian ada yang mengajak Anda, ini berarti soal wawancara terkait dengan komitmen teman-teman ya. Komitmen ini soal wawancara terkait dengan komitmen. Komitmen ini aspek keberapa teman-teman? Komen dulu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan komitmen berarti Anda diminta untuk apa? Setia. Nah, mana yang jawabannya setia? Menolak ajakan berarti Anda setia. Memikirkan ajakannya, memikirkan saja berarti Anda ada peluang untuk tidak setia gitu ya. Anda mau menjurus kepada sesuatu yang tidak menunjukkan Anda ini kompeten. Yang B ini tidak tepat. Kemudian yang C, apalagi ini langsung menerima ajakannya ya, apapun alasannya, menerima ajakan langsung ini tidak tepat ya, karena Anda bukan orang yang setia berarti. Kemudian yang D, mengerjakan keduanya, A atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A, langsung aja menolak. Kenapa Kak nggak ambil aja yang D? Siapa tahu bisa kita kerjakan bareng-bareng keduanya. Teman-teman, kalau teman-teman memaksakan diri untuk mengerjakan dua hal dalam satu waktu, ini teman-teman bisa terbagi fokusnya. Ya, jadi tidak maksimal pekerjaannya kalau misalkan teman-teman mengerjakan dua hal. Misalkan kalau teman-teman mengerjakan satu hal dalam satu waktu, Anda bisa konsentrasi penuh 100%, bisa fokus 100%. Tapi ketika datang pekerjaan baru, harus dikerjakan dua-duanya sekaligus. Ini konsentrasi Anda, fokus Anda bisa terpecah. Mungkin jadi 50-50 atau mungkin jadi 75-25 gitu teman-teman. Jadi tidak tepat untuk mengambil yang D. So di sini yang lebih tepat tentu yang A, poinnya 4 gitu teman-teman ya.
Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Kamu diterima bekerja sebagai salah seorang admin online di sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki beberapa produk yang harus dijelaskan pada pelanggan. Suatu hari, seorang calon pelanggan menanyakan beberapa hal yang sudah tertera jelas di poster. Kamu sudah mengirimkan poster sebelumnya. Tindakanmu adalah: A. Saya memintanya untuk melihat poster secara detail untuk menghemat waktu. B. Saya memberitahukan kembali secara tertulis terkait pertanyaannya. C. Saya hanya menjawab pertanyaan yang tidak ada di poster. Atau yang D. Saya menanyakan apakah ia sudah membaca poster atau tidak. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat, ya Anda ini siapa sih admin online? Kemudian perusahaan memiliki beberapa produk teman-teman ya, harus dijelaskan kepada pelanggan. Suatu hari calon pelanggan menanyakan beberapa hal yang sudah tertera jelas, sudah jelas ada di poster, ada di pamflet gitu teman-teman ya, tapi dia masih nanya. Nah, gimana tindakan Anda sebagai admin online gitu ya? Memintanya untuk melihat poster, bagus ya. Lihat posternya Bu, jadi kalau nanya, ini gimana, lihat posternya tolong gitu ya. Kemudian yang B, saya memberitahukan kembali secara tertulis terkait pertanyaannya ya, memberitahukan kembali. Jadi dituliskan lagi ya, karena ini admin online ya teman-teman ya. Jadi dituliskan lagi apa yang ditanya tadi, dituliskan lagi gitu. Jadi A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Karena di sini kan tugas teman-teman jadi admin online yang menjelaskan setiap hal. Mau misalkan dia udah ada di poster, ada yang nanya lagi, tidak apa-apa dijelaskan lagi. Itu bentuk integritas teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini yang lebih tepat adalah yang B ya, yang A kita eliminasi. Bentuk dari etika juga teman-teman ya, moralitas, integritas dan moralitas ya teman-teman yang dinilai dalam wawancara. Kemudian yang C, saya hanya menjawab pertanyaan yang tidak ada di poster. Gimana? C ini betul atau tidak? C ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat Kak? Karena di soal sudah disebutkan bahwa dia menanyakan hal-hal yang sudah tertera jelas di poster. Jadi kalau Anda menjawab pertanyaan yang tidak ada di poster, berarti Anda tidak menjawab pertanyaannya gitu ya. Berarti ini kita simpulkan tidak menjawab. Tidak menjawab sesuai dengan soal karena dia bertanya yang ada di poster. Anda cuma mau jawab yang tidak ada di poster, berarti Anda tidak mau menjawab pertanyaannya. So yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya menanyakan apakah ia sudah baca poster atau tidak. B atau D? Yang lebih tepat adalah yang B teman-teman, yang langsung kasih tahu, memberitahukan kembali secara tertulis gitu. Ya kenapa bukan yang D? Karena ini seolah-olah Anda ini menyindir teman-teman ya. Begitu ditanya, langsung, Ibu udah baca belum posternya? Bapak udah baca belum posternya? Jadi di sini tentu yang lebih tepat adalah yang B, yang memiliki poin 4 teman-teman, seperti itu. Ini adalah soal wawancara juga ya. Wawancara menilai apa? Integritas dan moralitas teman-teman. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal
soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami lilihernawati.pppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang keempat. Suatu hari kamu melihat seorang nenek menabrak balita. Hal itu tentu tidak disengaja disebabkan balita tersebut tiba-tiba menyeberang jalan. Nenek tersebut mengalami luka ringan dan menangis tak henti. Sedangkan balita langsung dilarikan ke UGD untuk mendapatkan perawatan. Kamu diminta menjadi saksi atas kasus ini sebab hanya kamu yang melihat kejadian secara langsung di TKP. A. Saya membantu nenek agar tidak dikenai hukuman berat sebab hal ini tidak disengaja. B. Saya jujur bahwa nenek tersebut tidak bersalah. C. Saya memahami apa yang dirasakan nenek dan keluarga balita. Atau yang D. Saya mengatakan sesuai dengan apa yang saya lihat. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D? Jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Lihat teman-teman ya, di sini nenek-nenek menabrak balita. Dia tidak sengaja. Tidak disengaja karena tiba-tiba menyeberang balitanya. Kemudian nenek luka, balita masuk ke UGD teman-teman ya. Nah di sini poinnya adalah Anda menjadi saksi. Saksi karena Anda aja yang ada di TKP, ya tempat kejadian peristiwa. Gimana teman-teman tindakan teman-teman dalam situasi ini? A. Saya membantu nenek agar tidak dikenai hukuman berat. Kita keep dulu. B. Saya jujur bahwa nenek tidak bersalah katanya ya. C. Saya memahami apa yang dirasakan nenek dan keluarga. A, B, atau C? C ini kita langsung eliminasi aja teman-teman. Kenapa? Karena ini hanya memahami. Paham, bukan tindakan ya, hanya perasaan dia. Saya paham apa yang dirasakan nenek, pasti sedih. Keluarganya juga sedih gitu, tapi tidak menunjukkan tindakan Anda. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D mengatakan sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, kita lihat di sini A, B, atau D teman-teman. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak? Bukan yang A atau yang B? Karena di sini kita lihat bantu nenek agar tidak dikenai hukuman. Ini berarti Anda bisa jadi akan menyembunyikan kebenaran bahwa nenek ini menabrak gitu teman-teman ya balita. Jadi yang A ini kurang tepat. Kemudian jujur nenek tidak bersalah ini juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di sini yang menentukan dia bersalah atau tidak itu adalah pihak berwajib gitu ya. Anda hanya cukup memberikan kesaksian apa yang terjadi, apa yang Anda lihat gitu ya di TKP. Tidak perlu Anda menyimpulkan dia tuh nggak salah karena dia nggak sengaja, tidak diperlukan. Anda cukup bilang bahwa misalkan nenek ini datang dari arah mana, tidak terlihat anaknya ya, mungkin tidak terlihat balitanya gitu. Cukup seperti itu. Tidak perlu Anda tentukan bahwa si nenek ini bersalah atau tidak gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini tidak tepat, paling tepat di sini adalah yang D yang poinnya 4 teman-teman. Ini adalah apa? Ini adalah soal wawancara juga, aspek dari yang pertama. Jujur teman-teman ya, jujur. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Ebook ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.pppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke, aman teman-teman, siap, kita next lagi ke soal yang nomor 5. Teman lama mengajak Anda untuk bergabung pada acara peresmian perusahaannya. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kecantikan. Waktu peresmian bersamaan dengan jadwal kerja Anda. Anda sangat senang dengan perkembangannya. Tindakan Anda adalah A. Saya mengutus seseorang untuk datang ke acara peresmian menggantikan saya. B. Saya mengirim hadiah kecil untuknya sebagai tanda dukungan. C. Saya mengucapkan selamat di lain hari. Atau yang D. Saya izin tidak masuk kerja untuk 1 jam saja. Gimana teman-teman jawabannya? A, B, C, atau D?
Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, ini tidak jadi PR kali ini teman-teman ya, karena saya berniat di video selanjutnya di hari Kamis itu ada tryout teman-teman ya, tryout yang banyak untuk teman-teman latihan. Jadi nomor 5 ini kita jawab langsung sekarang. Oke teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat Anda diminta untuk bergabung pada acara peresmian perusahaan katanya ya. Tapi di sini waktu peresmian bersamaan dengan jadwal kerja. Peresmian ada jadwal kerja. Mana yang diutamakan, kerja atau ikut peresmian? Tentu yang kerja teman-teman yang utama. Jadi gimana teman-teman jawabannya? Mengutus seseorang untuk datang ke acara peresmian. Berarti Anda secara tersirat mau kerja ya, Anda kerja. Gitu. Jadi kita keep dulu yang A. B. Mengirim hadiah kecil untuknya sebagai tanda dukungan. Ini juga berarti Anda mau kerja ya, Anda kerja. A atau B teman-teman yang lebih tepat? Nah, di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Kenapa nggak kasih hadiah kecil aja? Karena di sini kalau Anda kirim hadiah kecil aja, berarti Anda hanya mengirimkan barang. Kalau yang A ini, kalau Anda mengutus seseorang, berarti orang tersebut yang datang atas nama Anda, gitu ya. Bisa jadi di sana juga dia tidak mungkin bawa diri sendiri ya, pasti bawa sesuatu, gitu ya. Bisa hadiah kecil juga Anda titipkan dari seseorang, mewakili Anda, gitu. Jadi ada yang langsung datang ke acara tersebut, bukan hanya sekedar kirim hadiah doang, gitu ya. Jadi di sini yang A lebih unggul, yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengucapkan selamat di lain hari. Berarti di sini dia tidak mau ada siapapun yang mewakili gitu ya, langsung aja nanti aja. Padahal acaranya hari itu. Jadi di sini yang A lebih tepat, yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya izin tidak izin tidak masuk kerja. Berarti Anda tidak mendahulukan kerja, tidak mengutamakan kerja ya, tidak mengutamakan kerja. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang A yang memiliki poin 4. Coba teman-teman bantu saya komen di kolom komentar, kira-kira ini termasuk dari materi apa, aspeknya apa teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah komen. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga teman-teman nggak bosan buat nonton prediksi-prediksi soal dari aku. Terima kasih teman-teman, dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.